Ya, insyaallah siap Pak. Oke. Rekornya Sudah siap Pak? Pak Tommy siap bisa rekor? Sudah Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu. Pada masalah kita ikuti bersama-sama dengan sebaik-baiknya tampilan guru model pertama, yaitu Bapak Tony Alkotona. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Bapak, pada malam hari ini kembali pertemuan kita. Terlebih dahulu Doni, tolong bangkunya dirapikan dulu. Ya Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa secara bersama-sama. Dipersilakan Rajunis untuk memimpin doanya. Rajunis, silakan pimpin doanya. Baik, kita minta langsung pimpin doanya sama Doni saja. Silakan pimpin doanya Doni. Pada teman-teman semuanya, siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu billahi rabba wa bil islam wa bil muhammad nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni Baik. selesai. Bagaimana kabar anak-anak Bapak pada malam hari ini? Baik Pak. Lebih dahulu Bapak mau ambil absen ya. Kalau hadir silakan dijawab, kalau tidak silakan dipindah masuk. Tommy Chandra. Hadir Pak. Reno Elina. Hadir Pak. Mela Novita. Hadir Pak. Rina Gusmiarti. Hadir Pak. Bisa Yuniati. Hadir Pak. Isi Susanti. Hadir Pak. Rajunis. Roni Andika. Apakah teman-teman kita hadir semuanya Ketua? Alhamdulillah hadir Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan melakukan ice breaking. Seperti yang telah Bapak ajarkan minggu kemarin ya. Mari sama-sama. Tepuk satu. Yes. Yes. Ingat. Baik, kita ulang. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Nah, sudah kembali semangatnya semua anak-anak Bapak? Sudah Pak. Nah, baiklah. Untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu subtema yang akan kita bahas adalah inti ibadah sholat. Nah, minggu kemarin kita juga telah membahas dan sama-sama membaca Quran sebagai landasan tentang ibadah sholat. Jadi siapa yang masih ingat surat apa dan ayat berapa?
bisa? Baqarah Pak, ayat 43. Ya, bagus. Surah Al-Baqarah ayat 43. Siapa yang bisa membacakan ayatnya? Ada yang bisa membacakan ayatnya? Doni Andika bisa? Ya Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Sadaqallahul aliyyul azim. Itu nggak Pak? Baik. Terima kasih Roni Andika. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita pahami dulu apa tujuan pada September. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat secara tertib. Yang kedua, membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, membiasakan disiplin waktu. Yang keempat, membiasakan hidup tertib. Yang kelima, menyebutkan arti sholat dengan benar. Yang keenam, menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat dengan benar. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan menunjukkan contoh inti ibadah sholat dengan benar. Dan yang terakhir, menceritakan pengalaman sholat di rumah dan di sekolah. Baiklah anak-anak Bapak, kata sholat sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu kemarin, sholat itu secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan atau gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat berarti menyembah Allah, berdoa memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti. Salat juga bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Anak bapak semua, siapa yang tahu, siapa yang bisa mengulang pengertian salat? Saya Arisa, Pak. Ya, silakan Renu. Kalau menurut saya, sholat itu adalah doa, Pak. Nah, benar. Itu pengertian sholat secara bahasa. Siapa yang bisa memberikan pengertian sholat secara istilah atau mengulang yang Bapak sampaikan tadi? Saya Pak. Ya, dipersilakan Doni. Sholat secara bahasa adalah doa, sementara secara istilah sholat adalah serangkaian kegiatan, merupakan suatu perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagus. Apakah anak-anak Bapak tadi semuanya sholat maghrib? Ya Pak. Jangan tidak sholat. Sholat semuanya ya. Iya, Pak. Di mana anak-anak Bapak melaksanakan sholat maghrib tadi? Di rumah. Masjid Pak. Pak. Di rumah. Nah, yang laki-laki wajib di Masjid. Pak. Silakan di rumah.
Sampai pembahasan saat ini, apakah ada yang anak-anak bapak mau tanyakan? Ada Pak. Ya, dipersilakan Mela. Kenapa sholat itu harus 5 waktu Pak? Apa nggak 3, 2 begitu Pak? Kalau terkait masalah kenapa harus 5 waktu dalam sehari semalam, apakah anak-anak bapak masih ingat tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Ada yang masih ingat? Udah lupa Pak. Nah, di sana diceritakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan peristiwa Isra wa Mi'raj dan sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Muhammad dihadiahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala perintah solat sebanyak 50 kali sehari semalam. Setelah mendapatkan perintah solat tersebut, kemudian Nabi Muhammad turun bersama malaikat Jibril. Akan tetapi, sesampainya di langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad atau bertanya, "Ya Muhammad, apakah perintah yang diberikan oleh Tuhanmu kepadamu dan kepada umatmu?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwa Allah memerintahkan kepadaku dan kepada umatku solat sebanyak 50 kali sehari semalam. Nah, kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada umatmu, karena bahwa sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan perintah solat sebanyak 50 kali sehari semalam." Jadi anak-anak bapak, untuk lebih jelasnya silakan disimak video berikut ini. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan kalau kita buka hadis Muslim nomor hadis 162, saat Nabi dalam peristiwa setelah Isra itu ke Masjidil Aqsa, kemudian araja bina Jibril alaihissalam, Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha surah An-Najm dari ayat 1 dalam salah. Nah, 40 turunkan itu juga menawar senang senang di Baitul Ma'mur. Itu ada kisahnya di hadis Muslim nomor hadis 162. Kemudian turun lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa itu kan tipikalnya senang, yang pertama agak temperamen, yang kedua itu senang mengomunikasikan sesuatu. Makanya ketika dengan Khidir alaihi salam itu senang, ya, kritisnya itu muncul kepada Nabi Muhammad ketika turun dari Sidratul Muntaha ke langit yang ke-6 itu ketemu Nabi Musa, ditanya, "Muhammad SAW dapat apa tadi?" "Sholat." "Berapa waktu?" 50. "Kamu tahu nggak, umat saya itu kekar-kekar besar-besar. Segitu aja nggak kuat, apalagi umat kamu yang kayak kita sekarang. Minta lagi diskon sama Allah." Nah itu, minta lagi. Singkatnya 9 kali naik. Setiap naik dikurangi 5. 9 kali 5 berapa? 45. 50 kurangi 45 berapa? 5. Turunlah 5. Sampai 5 pun Nabi Musa masih komennya begini, "Minta lagi aja diskon." Kata Nabi, "Saya kurang enak lah, malu saya. Sudah diberikan yang paling pokok 5. Dan itu pun belum selesai." Dengan senyumnya kemudian, lihat ini indahnya. Kan setiap satunya punya 10 nilai. Jadi kalau kita kerjakan 5 waktu dikali 10 berapa? 50. Itulah dahsyatnya umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya. Walaupun 5, nilainya tetap setara dengan yang umat Nabi Musa 50 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, telah jelas ya Bella, kenapa sholat itu diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam. Ya Pak, makasih Pak. Akan tetapi walaupun kita melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, itu satu sholat dinilai 10 sholat. Itu pahalanya akan diberikan oleh Allah kepada kita semua apabila kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, anak-anak bapak, selanjutnya
kita coba untuk menyanyikan sebuah lagu tentang solat. Silakan dilihat di buku catatannya masing-masing. Iramanya kita pakai irama anak kambing saya ya. Bisa sama-sama? 1, 2, 3. Ayo kita sholat lima waktu, biar tak terlambat lakukan waktu. Siapa yang sholat lebih siapa yang di akhirat. Kita sholat kewajiban, lakukan sholat yang berkenan dan selalu berdoa bersama Islam tentang sholat. Nah, bagus. Selanjutnya juga silakan dilihat anak-anak bapak di buku catatannya, itu ada beberapa tugas. Insyaallah aku bisa, ada 7 butir. Silakan anak-anak bapak jawab. Kalau seandainya contoh yang soal yang pertama, aku meyakini solat merupakan tiang agama. Nah, kalau anak-anak bapak yakin, maka di checklist ya. Akan tetapi kalau tidak, maka di checklist tidak. Begitu juga dengan yang nomor 2 sampai nomor 7. Dan juga di baliknya juga telah bapak buatkan soal latihan, dan juga ada di link nanti yang akan bapak bagikan. Silakan anak-anak bapak jawab latihan tersebut dengan sesempurna mungkin. Bisa? Sabar. Nah, baik. Adapun refleksi pelajaran kita hari ini, bapak minta tolong dibacakan sama Susi Susanti. Tolong dibacakan refleksi pelajaran kita hari ini. Ya, Pak. Salat secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah adalah suatu ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian, salat merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik laki-laki maupun bagi seorang perempuan yang sudah balik dan berakal. Manfaat dan hikmah mengerjakan salat adalah terhindar dari perbuatan tercela. Masya Allah, kasih aplaus untuk Susi Susanti, anak-anak bapak. Ada yang masih bisa menyimpulkannya? Ada yang masih bisa? Depi bisa? Dan siapa anak bapak yang masih bisa menyebutkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Tidak ada lagi yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, sholat itu secara bahasa artinya doa, sedangkan kalau secara istilah sholat itu adalah serangkaian gerakan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat itu merupakan ibadah yang pertama kali dihisab di yaumil akhir nantinya. Hanya itu bisa saya simpulkan, Pak. Baik, bagus. Kasih aplaus untuk Dina, anak-anak bapak semua. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, anak-anak bapak, bagaimana kalau kita lakukanlah lagi satu refreshing, yaitu tepuk anak soleh. Apakah semuanya masih ingat? Masih, Pak. Ya, Pak.
Jadi kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Yes. Baik, terima kasih anak bapak semuanya. Mungkin sampai di sini pula pembelajaran kita tentang inti ibadah sholat pada kali ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita tentang sholat ini, anak bapak semua paham bahwa sholat adalah kewajiban kita semua. Untuk minggu depan, anak-anak harus hafal niat sholat 5 waktu, karena nanti akan bapak uji satu persatu ke depan untuk membacakan atau mempraktekkan sholat. Bisa? Insyaallah sabar. Sabar. Baik, terima kasih. Baiklah anak-anak semua, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Marilah kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.